Halo Sobat UB TV, kembali lagi di program berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan dan inilah News Point Highlight hari ini akan dimulai dengan berita FTP UB kejar riset kolaborasi internasional. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian UB Profesor Yusuf Hendrawan usai pembukaan ICGAB 2023 menjelaskan bahwa FTP UB sesuai dengan arahan Rektor terus menjalin kerjasama dengan berbagai kampus luar negeri. Kerjasama tersebut akan diwujudkan dalam bentuk riset bersama dan publikasi internasional. Saat ini bidang ilmu teknologi pertanian menjadi sangat penting karena ketahanan pangan merupakan isu global. Dari hasil-hasil diseminasi ilmu, ya di sini kita banyak sekali mengundang keynote speaker, baik itu dari Malaysia, dari Thailand, dari UK, dari Jepang, kemudian juga internal dari Fakultas Teknologi Pertanian, karena kita juga punya pakar-pakar yang ahli ya di bidang agroteknologi. Nah, artinya dengan banyaknya peserta-peserta yang dari luar negeri yang mengikuti ICGAB ya International Conference ini, harapan kita adalah research collaboration. Jadi kita nanti akan diseminasi ilmu, dari diseminasi ilmu kita akan melihat banyak sekali kecocokan ilmu yang mungkin yang dikembangkan baik itu di Fakultas Teknologi Pertanian ataupun di institusi luar, sehingga kita bisa menjalin kolaborasi penelitian ya, research collaboration dengan berbagai pakar di luar Indonesia. FTP UB saat ini memiliki pakar dalam berbagai bidang yang kompeten, sehingga diharapkan mampu melakukan riset bersama pakar dari kampus lain di luar negeri untuk menjawab berbagai persoalan pangan dunia. UB dorong fakultas join riset internasional. Wakil Rektor Bidang Akademik UB Profesor Imam Santoso mendukung langkah fakultas termasuk FTP UB dalam menjalin relasi dengan berbagai perguruan tinggi luar negeri. Kerjasama ini ditujukan untuk membangun relasi dan riset bersama dalam menjawab tantangan global. Imam mendorong setiap fakultas untuk proaktif menjaring mitra dari perguruan tinggi negara lain. This conference is one of the maybe more than 15 international conference in Brawijaya University. So faculty and university have same program to encourage our faculty members, our students, especially in graduate school, to disseminate the idea, the research, results, and many things related with how to disseminate information. And of course, the important thing is how to engage with the other faculties members around the world, at least around Indonesia, to collaborate in research activities and publication. Melalui kerjasama ini diharapkan kemampuan riset dosen UB akan meningkat pesat yang diiringi dengan peningkatan publikasi ilmiah secara internasional. UB saat ini terus berupaya meningkatkan reputasi internasional melalui kolaborasi riset global. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UB, Dr. Setiawan Nurjasakti, menjelaskan bahwa UB memiliki Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni atau DPKA yang bertugas memberikan panduan kepada alumni untuk memperoleh pekerjaan dan pengembangan karir. Melalui DPKA UB bekerja sama dengan berbagai pihak agar para lulusan UB dapat terserap dengan baik.
Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni itu tujuannya adalah untuk alumni begitu lulus itu tidak dilepas begitu saja, selesai wisuda dilepas begitu saja, tapi harus kita ikuti, kita pantau kemana mereka, apakah mereka langsung bekerja, berapa jangka waktu mereka masa tunggunya, kemudian berapa gajinya pertama dan sebagainya, sudah layak atau tidak, itu menjadi tugas kita. Oleh karena itu tugas dari Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni ini, apa bahasa Jawanya itu mapanke, begitu ya, mapanke lulusannya ini gitu. Setelah lulus mereka di mana? Lah kebetulan ini gayung bersambut dengan BRI. BRI melakukan ini, dia menjemput bola, datang ke Universitas Brawijaya, menjemput bola untuk mencari alumni-alumni yang mempunyai talent. Kenapa jadi talent scouting, mencari alumni yang punya bakat. Lah tentu saja dengan gembira kita menyambut itu, kita pertemukan ini antara alumni kita dengan apa yang diinginkan oleh BRI. Saat ini DPKA memiliki program bagi mahasiswa sejak awal dan juga program bagi mahasiswa yang akan lulus serta para alumni. Melalui program Tracer Studi, para alumni akan dibantu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai sehingga dapat berkarir dengan bagus. Kegiatan BRI Roadshow Kampus merupakan upaya jemput bola BRI untuk mencari kandidat terbaik dari setiap kampus yang dapat bergabung dengan bank BUMN terbesar di Indonesia tersebut. BRI memilih UB karena mengetahui keunggulan lulusan UB sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia. Tujuan kami sesuai dengan visi BRI, salah satunya adalah sebagai home to best talent. Jadi di sini BRI langsung datang menjemput talent-talent yang ada, salah satunya di Universitas Brawijaya. Jadi BRI sendiri sudah melakukan roadshow ke 4 kota. Jadi pertama kita ke Yogyakarta, kemudian kita ke Surabaya, di ITS, kemudian hari ini kita ada di Malang, khususnya di Universitas Brawijaya, nah nanti next kita ada di Bandung. Nah Universitas Brawijaya sendiri merupakan salah satu target talent-talent yang kami cari, yang BRI cari, makanya kita langsung datang ke sini, BRI langsung datang ke sini untuk menjemput talent-talent yang ada di Universitas Brawijaya nanti bisa bergabung bersama insan-insan brilian yang sudah ada di BRI. Head Human Capital Strategy and Policy BRI, Nova Selvianti Masril, mengungkapkan pihaknya mencari kandidat yang kreatif dengan akademik yang bagus sesuai dengan kriteria akhlak BUMN nasional. Komisioner KPU Jatim, Rohani, memaparkan bahwa jumlah pemilih muda pada pemilu 2024 mencapai 52%. Dengan jumlah tersebut, maka anak muda memegang peran penting dalam pemilu 2024. Untuk itu, KPU secara proaktif melakukan edukasi kepada pemilih muda yang berada di kampus, sekolah, dan di masyarakat. Edukasi ini diharapkan dapat menghasilkan produk pemilih muda yang cerdas sehingga pemilu dapat berkualitas. Perhatian bagaimana mengelola pemilih di Jawa Timur. Jadi pemilih yang pertama terbesar adalah di Jawa Barat, sekitar 17%, 35 juta. Kemudian yang kedua Jawa Timur, yang ketiga kemudian Jawa Tengah, sekitar Jawa Tengah itu sekitar 10%, Pak. Jadi sebenarnya kalau pemilu itu menggarap 3 provinsi, itu sudah lebih dari cukup untuk perolehan suara. Makanya provinsi-provinsi ini menjadi perhatian dan ladang yang akan diperebutkan oleh para kontestan. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk menyadarkan pemilih bagaimana sesungguhnya peran kita nanti di kegiatan pemilu. Bapak Ibu, tema hari ini anak muda membangun bangsa. Ini tema yang luar biasa, mengistimewakan kedudukan anak muda. Kenapa demikian? Karena dari struktur penetapan DPT kita mengetahui hampir 52% DPT kita didominasi oleh pemilih muda, yaitu teman-teman yang berada di kisaran usia 17 sampai kurang lebih 40 tahun atau generasi Z dan Z atau generasi milenial. Sehingga karakteristik ini, potensi ini harus kita kelola dengan baik dengan memperhatikan karakteristik dari masing-masing generasi.
Kenapa kemudian kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini juga bertempat di kampus? Ya? Karena kampus adalah representasi dari berkumpulnya anak-anak muda, berkumpulnya calon-calon cendekiawan, berkumpulnya pemilih-pemilih yang cerdas. Kampus merupakan salah satu titik yang disasar oleh KPU sebagai lokasi edukasi karena merupakan tempat berkumpulnya anak muda dan calon cendekiawan masa depan bangsa. Diharapkan mahasiswa dapat menjadi corong bagi kelanjutan edukasi tersebut kepada lingkungan kecilnya masing-masing. Badan Pusat Statistik Jawa Timur memaparkan bahwa pada bulan September, impor produk non-migas Jawa Timur bersumber dari 4 negara, yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, Brazil, dan Hong Kong. Tiongkok dan Amerika masih menjadi 2 negara terbesar yang menjadi asal impor dengan total 0,61 dan 0,14 miliar dolar Amerika. Kalau kita perhatikan pangsa impor non-migas menurut negara utama, maka impor kita cukup besar dari Tiongkok di bulan September 0,61 miliar US dollar, dan sepanjang tahun 2023 impor kita dari Tiongkok sebesar 4,79 miliar US dollar. Demikian juga dari Amerika Serikat, impor kita di bulan September 0,14 miliar US dollar, sedangkan sepanjang tahun 2023 impor kita 1,25 miliar US dollar. Dari Brazil, impor kita di bulan September 0,11 miliar US dollar, sedangkan kumulatif Januari-September mencapai 0,95 miliar US dollar. Hong Kong bulan September 0,09 miliar US dollar. Sepanjang tahun 2023, impor dari Hong Kong mencapai 0,69 miliar US dollar. Selain kedua negara tersebut, masih terdapat 2 negara lainnya di posisi ketiga, yaitu Brazil dan Hong Kong di posisi keempat. Impor produk non-migas didominasi oleh produk untuk diproduksi dan industri yang diolah kembali untuk tujuan domestik dan ekspor. Ratusan warga Desa Senggreng, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang melakukan karnaval dalam rangka memperingati Hari Santri. Karnaval ini diikuti oleh siswa sekolah, madrasah, santri pondok pesantren, hingga organisasi kepemudaan dan masyarakat. Dengan membawa berbagai atribut, peserta karnaval berjalan dengan semangat menempuh rute yang sudah ditetapkan oleh panitia. Karnaval ini juga dimaksudkan untuk melakukan edukasi mengenai tokoh-tokoh santri yang ada di Indonesia seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Biri Syamsuri, dan tokoh pergerakan lainnya. Azan sholat Jumat terdengar nyaring di Masjid Al-Aman di kawasan Brooklyn, New York. Sejak akhir Agustus, pemerintah kota New York membolehkan kumandang azan keluar masjid tanpa harus izin. It's beautiful because mayor is exercising the freedom of religion thing that Constitution guaranteed. Sebelum kebijakan ini, azan Masjid Al-Aman di Brooklyn bisa diprotes hingga 300 kali sebulan. Aggressive reactions, we have received 300-400 calls, complaints every month. We live in a locality where we are surrounded by 3 different police prisons. Everybody reached out to us, why are you making noise? And we have simply told them that it is not noise, it is part of our religion. Meski kerap diprotes, Masjid Al-Aman menyikapi permasalahan dengan ramah. Very first, you have to be very neighborly. You cannot escalate, you cannot,
create another problem station. I'm only doing what the churches do, with the bells, what the synagogues do with their sirens. It's only my way of doing the same exact things that the others do. Masjid Al-Aman di kawasan Brooklyn, kota New York ini adalah masjid milik komunitas Bangladesh yang langsung menyiarkan azan ketika diperbolehkan oleh pemerintah kota New York. Meskipun boleh menyiarkan azan setiap hari Jumat tanpa harus izin terlebih dahulu, bukan berarti bebas menyiarkan azan begitu saja. Karena tingkat azan suaranya harus maksimal 10 desibel di atas tingkat kebisingan dari daerah tersebut. Tingkat kebisingan tiap daerah variatif. Umumnya, kawasan perumahan pinggiran kota dengan lalu lintas rendah punya tingkat kebisingan sekitar 40 desibel. Sementara, kawasan kota padat lalu lintas bisa capai 85 desibel. Meski sudah dibolehkan, Masjid Al-Hikmah, Masjid Indonesia di Queens, New York, belum kumandangkan azan keluar. Pengurus masjid ingin terlebih dahulu sosialisasikan ke tetangga yang mayoritas non-Muslim. Mau tidak mau kita kan di sini memang minoritas. Kemudian lingkungan sekitar kita pun bukan mayoritas Muslim gitu ya. Supaya bisa sama-sama saling menghargai dan bisa saling memahami, perlunya ada komunikasi dengan tetangga. Kebijakan ini sudah disambut rindu oleh jemaah Al-Hikmah. Rasanya kita ternyah juga. Itulah yang kita impikan bahwa dengan adanya izinnya dari wali kota ya, bahwa dibolehkan. Tapi dalam pengaplikasinya itu kan memerlukan proses. Pemerintah kota New York bolehkan azan tanpa izin setiap sholat Jumat dan juga azan maghrib untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA.